Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah beserta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang sangat sempurna. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang pertama dipanjangkan umur hanya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, semoga kita semua dikabulkan segala hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, iman Islam kita. Adapun hamba yang dhaif, yang tiada berilmu ini, ingin menyampaikan sesuatu yang insya-Allah bermanfaat pada kita semua, yang telah diajarkan oleh guru-guru hamba yang dhaif. Yang pembahasan yang lalu kita telah membahas yang pertama tentang beristinja, bagaimana keutamaan istinja, yaitu menghindarkan diri kita daripada siksa kubur. Selanjutnya di pertemuan yang kedua kita membahas tentang bagaimana cara atau fadilah atau manfaat atau pahala daripada mengambil air wudu dengan sebenar-benarnya, dengan sesempurna-sempurnanya. Dan yang ketiga, 1 amalan 10 pahala, yaitu pahala sunnah azan
dan iqamah. Adapun yang selanjutnya, insya Allah hamba yang dhaif memberitahukan fadilah-fadilah yang lain. Sebelum ikhwan akhwat mengetahui hal yang akan hamba dhaif sampaikan, ada baiknya ikhwan akhwat semua, para subscriber yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang sudah amalkan apa yang diberitahukan atau yang disampaikan, dengan cara like, share, dan subscribe channel Islam Indah 95. Ketuk lonceng, pilih semua agar mendapatkan video-video terbaru dari hamba yang dhaif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun amalan yang wajib, yaitu ada 5 keutamaan. Adapun keutamaan ibadah yang wajib, salah satu oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj adalah perintah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban umat Islam dalam kondisi apapun. Alasannya adalah salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bila salatnya baik, maka perbuatan yang lain menjadi baik. Sebaliknya, bila salat kita kurang baik atau tidak ikhlas, maka amal yang lain juga terkena dampaknya. Dari sini pentingnya mengetahui ilmunya salat agar hidupnya bermanfaat dan selalu mendapat nikmat. Pahala ibadah salat akan bertambah banyak bila dilakukan berjamaah di masjid, musholla, atau di rumah bersama keluarga. Karena salat berjamaah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan persatuan dan menghormati imam atau pemimpin. Juga sikap seorang imam tak boleh egois, terlalu mementingkan diri sendiri dengan memperpanjang bacaan suratnya sehingga menyusahkan makmumnya. Abu Alais As-Samarkandi dalam kitab Tambil Ghafilin menjelaskan tentang beberapa keistimewaan salat berjamaah. Di antaranya adalah: pertama, Allah akan menghilangkan kesusahan dalam urusan menghadapi kehidupan dunia. Kedua, Allah akan mengangkat siksa kubur darinya. Ketiga, Allah akan memberikan cacatan amal menggunakan tangan kanan. Keempat, dia akan melewati Shiratal Mustaqim seperti halilintar. Kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Keistimewaan ini akan diberikan oleh Allah bila disadari dengan ilmu tentang salat, mulai syarat dan rukunnya terpenuhi, serta mengetahui hal-hal yang membatalkannya. Berikut ini 8 keutamaan menjalankan salat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah. Menjalankan salat 5 waktu juga menjadi sarana hamba
agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Sesungguhnya Allah berfirman yang artinya, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Surat Taha ayat 14. Ibnu Katsir menjelaskan, maksud ayat tersebut adalah esakanlah aku dan sembahlah aku tanpa mensekutukan aku. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah salatlah kamu untuk mengingatku. Menurut pendapat lain, maksudnya ialah dirikanlah salat bila mana kamu ingat kepadaku. Makna yang kedua ini diperkuat oleh hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna ibnu Sa'id dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, apabila seseorang di antara kalian tertidur hingga meninggalkan sholatnya, hendaklah ia mengerjakannya saat mengingatnya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Al-Taha ayat 14. Yang kedua, sholat menjadi penolong. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan salat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan salat. Sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal taqarrub. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya, yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihal sama dengan istighfar, memohon ampun dari segala macam celah. Adapun yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat itu mengandung dua hikmah, yaitu dalam menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maksudnya dapat menjadi
pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan menolong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Ibran dan Ibnu Abbas secara marfu telah disebutkan, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah. Adapun yang keempat, menghapus dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil lalu ia melakukan wudu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosanya itu. Yang kelima, bentuk syukur kepada Allah. Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Adapun yang keenam, salat amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 7534, Fathul Bari sahih. Adapun yang ketujuh, menghapus semua kesalahan. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 528, Fathul Bari sahih. Adapun yang kedelapan, cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru
dari Nabi SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai salat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Hubay bin Kalab. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 6288. Dan adapun keutamaan atau manfaat atau pahala daripada salat yang pertama, salat maghrib. Salat maghrib itu adalah saat dimana taubat Nabi Adam alaihissalam diterima, dan seorang mukmin jika mengerjakan suatu salat maghrib yang dilakukan dengan benar-benar ikhlas, maka memintalah sesuatu daripada Allah, maka Allah akan memperkenankan atau mengabulkannya. Dua, salat Isya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, salat Isya atau atamah, katakan kubur itu adalah sangat gelap, dan begitu juga pada hari kiamat. Maka seorang mukmin yang berjalan dalam malam yang gelap untuk pergi menunaikan salat Isya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya daripada terkena nyala api neraka, dan diberikan kepadanya cahaya untuk menyeberangi titian sirat. Adapun manfaat keutamaan salat subuh sangatlah banyak. Di antaranya adapun sabda Nabi Muhammad SAW tentang manfaat salat subuh yang berbunyi, salat subuh pula jika seseorang mukmin yang mengerjakan salat subuh selama 40 hari secara berjamaah, diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kebebasan, yaitu dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan dari nifak. Manfaat dan keutamaan selanjutnya yaitu salat zuhur. Saat menyalanya neraka jahanam, maka tidak seorang mukmin yang melakukan salat itu melainkan diharamkan atasnya uap neraka jahanam itu pada hari kiamat. Adapun yang terakhir, yang kelima, manfaat dan keutamaan salat asar. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi yang berbunyi, manakala salat asar adalah saat di mana Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi. Orang-orang mukmin yang mengerjakan salat asar akan diampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kemudian Allah berfirman yang berbunyi, menjaga salat subuh asar merupakan sebab terbesar masuk surga dan selamat dari neraka. Demikianlah apa yang dapat hamba dhaif sampaikan kepada kita semua yang sudah tahu atau yang mengerti. Amalkanlah.
dan yang belum mengerti ataupun belum mengingat, hamba yang dhaif hanya sekedar mengingatkan. Marilah kita bersama-sama belajar untuk memahami lebih jelas dan menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dhaif sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari hamba.